Pemirsa, masih di second session closing dan selanjutnya kita akan coba lihat beberapa saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Seberapa besar potensinya, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan dari perbankan Big Cap BBRI. Hari ini tampaknya koreksi paling dalam jika dibandingkan dengan perbankan Big Cap lainnya. Direkomendasikan buy 3.800, resisten hingga ke 4.800. Kemudian dari BUMN Karya, konstruksi, ada PTPP. Sudah lama saham-saham ini tidak direkomendasikan. Menarik, nanti kita akan coba ulas lebih detail pertimbangan merekomendasikan saham untuk PTPP. Supportnya di 370, resisten hingga 470. Dari Prayogo Pangestu ada dua sepertinya. Ada Brand, direkomendasikan buy 8.400 hingga ke 9.800, dan TPIA tampaknya juga direkomendasikan buy, supportnya di 7.400 dan resisten di 8.800. BBRI, PTPP, Brand dan TPIA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke saham pilihan yang pertama dari perbankan Big Cap BBRI. Update terbaru ini, penutupan melemah 2,40%, 4.070 intraday, tadi sempat ke 4.050. Analisis Anda, tapi sebelum dari sisi teknikal Pak, bagaimana Anda melihat dari sisi sentimen sampai sejauh ini untuk saham-saham yang perbankan Big Cap, terutama untuk Bank Himbara ada sentimen positif, kemudian juga Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan, The Fed kemarin juga sudah menurunkan suku bunga acuan. Tapi pergerakan dari perbankan tampaknya tidak kemana-mana juga Pak Yosep. Iya, Mas David, itu juga yang sebenarnya kalau misalnya ngelihat dari arah kebijakannya, dari posturnya sendiri, sebenarnya ini men-trigger kan untuk bisa Bank Himbara bisa perform lebih baik. Sebenarnya saya sebenarnya cukup optimis dengan kondisi yang ada. Ini kan kalau misalnya lihat dari saham pilihannya juga dan antara company dan Prayogo Group kayak gitu. Jadi ini terkonsentrasi di dua itu. Untuk perbankan ini sebenarnya memang mayoritas masih tertekan sama aksi jual. Tapi kalau misalnya untuk BBRI sendiri, ini kalau kita tarik mundur beberapa waktu terakhir, yang inflow itu sebenarnya cuma BRI. 3 saham big banks lainnya, BCA, Mandiri, BNI, misalnya dari awal bulan September aja, itu yang inflow cuma BRI, itu 1,7 triliun tuh diborong sama investor asing. That's why untuk pilihan utamanya menurut saya BBRI paling oke. Satu lagi karena saat mereka sama-sama dapat dana yang sama nih dari tambahan dana dari Menteri Keuangan kan. Itu 55 triliun tuh BRI, Mandiri, BNI. Cost of fund-nya sama, terus jumlah uangnya sama, tapi karena satu ngalirin ke UMKM dan dua lagi itu ngalirin ke korporasi, seharusnya marginnya kan lebih tebal yang ngalirin ke UMKM dong, kayak gitu. Jadi itu menurut saya yang dilihat sama investor asing, dan menurut saya itu juga yang saya lihat untuk BRI. Baik, buy di level berapa Pak untuk BBRI? Kalau untuk BBRI menurut saya di level psikologisnya di level 4.000 itu cukup oke untuk bisa cicil beli lah untuk BRI. Support mungkin Pak yang harus diwaspadai, ada potensi ke 39 lagi tidak? Kalau untuk ngelihat posisi sekarang sih sebenarnya volatilitasnya masih tinggi Mas David, mungkin masih akan ke 39, hopefully not. Tapi kalau misalnya pun ke 39 ya kita coba jaga-jaga aja. Ini kan BRI udah cukup lama sideways, mungkin level support yang perlu diperhatikan kalau misalnya lewat situ bisa dipertimbangkan untuk cut di 3.700. Tapi kalau saya sendiri sih di level 4.000 itu akan cicil beli lagi untuk BRI. Menurut saya itu level yang cukup oke lah. Baik, dari BBRI kita bergeser ke saham pilihan kedua Pak, BUMN Karya, ada PTPP. Ini cukup menarik Pak, di tengah belenggu dari permasalahan fundamentalnya, ternyata PTPP masih direkomendasikan. Tentu ada peluang dalam hal ini, mempertimbangkan PTPP masuk ke dalam saham pilihan, Pak Yosep. Untuk PTPP sendiri, ini kan sebenarnya ini satu sektor, ini udah 10 tahun sektor konstruksi itu turun terus, dan ini mungkin jadi bahan bercandaan lah biasanya sektor konstruksi ini. Tapi kalau misalnya kita ngelihat nih after kepemilikan utamanya atau pemegang saham utamanya itu berpindah dari
tadinya kan BUMN, sekarang ke Danantara, itu di balik pergerakan harganya itu terlihat ada optimisme yang cukup menarik. Itu kan terjadi cukup banyak nih di saham yang akhirnya related dengan Danantara itu. Awal-awal kena sentimen Danantara itu pergerakannya signifikan. Nah, PTPP juga demikian. Bahkan kalau misalnya kita ngelihat nih ya, ada 3 lah itu yang PTPP, ADI sama KRAS. Itu kalau kita ngelihat top buyernya itu brokernya sama. Saya nggak bilang itu Danantara, tapi ini cukup menarik sepertinya dikonstruksikan nih pergerakan harga sahamnya. Tapi ngelihat dari akumulasinya cukup besar, saya lebih prefer PTPP dibanding 2 yang lain. Dan PTPP juga itu kan kalau nggak salah jadi lead untuk ini ya, leader holding karya klaster 1 itu kalau nggak salah. Baik, hari ini melemah 2,45%, sudah kembali diperdagangkan di bawah level 400-an, Pak. Buy di level berapa? Kalau untuk PTPP sendiri sebentar, tadi kalau nggak salah udah saya ini juga PTPP sih kalau saya mempertimbangkan untuk masuknya itu di level 380 dengan support yang bisa diperhatikan itu di 340. Itu ya 380 dan 340 itu bisa diperhatikan untuk PTPP. Baik, pelemahan hari ini di 398. Masih ada ruang potensi penurunan sepertinya. Level 380 direkomendasikan untuk masuk kepada PTPP. Kita beralih ke sampel yang ketiga, Pak. Ada brand dari grup Prayogo Pangestu. Hari ini berbalik melemah, sempat tertekan hari ini sebenarnya di sesi pertama hingga ke 8.525. Di sepanjang pekan terakhir ini Pak, PTPP, maksud saya brand masih cenderung mengalami penguatan. Biasanya lompatan-lompatan secara teknikal naik signifikan, kemudian koreksinya juga cukup dalam untuk brand. Ya. Kalau untuk brand, sebenarnya kalau kita ngelihat grupnya Pak Prayogo, satu yang ketinggalan yang masih minus secara year to date itu brand. Tapi inilah, kalau misalnya kita ngelihat agendanya brand kan jelas, gameplaynya jelas, mereka mau masuk ke indeks. That's why mereka ada satu perusahaan yang menjadi pemegang saham di atas 5% brand, yaitu Green Era Energy. Ini perusahaan milik anak-anaknya Pak Prayogo, itu melepas kepemilikan. Tujuannya bukan untuk profit taking atau apa. Kalau misalnya ngelihat dari kondisi seperti ini, itu untuk menambah free float. Jadi kalau misalnya agendanya jelas ke sana dan itu masih akan berlangsung mungkin sampai November, saya melihat potensinya ini cukup menarik untuk saham brand, dan memang ada akumulasi juga di saham brand untuk beberapa waktu terakhir. Jadi menurut saya sih ya why not, ini akumulasinya cukup bagus, gameplaynya cukup jelas untuk brand. Buy di level berapa? Kalau brand sendiri di level sekarang sampai level 8.400 itu menurut saya masih cukup menarik. Support yang perlu diperhatikan adalah brand ini kan level 1.000 triliunnya tuh ada di 7.500-an kan. Itu mungkin jadi level support yang bisa diperhatikan untuk brand. Baik, kita langsung beralih ke sampel yang terakhir Pak, masih dari grup yang sama, ada TPIA. Tapi dari sisi performa harga Pak, dibandingkan dengan saham-saham grup Prayogo Pangestu lainnya, TPIA tampaknya posisinya masih penguatannya belum cenderung signifikan jika dibandingkan dengan saham grup Prayogo Pangestu lainnya. 3 bulan masih tertekan, year to date masih menguat 3%. Sementara untuk saham-saham Prayogo Pangestu lainnya sudah kenaikannya bisa 50 bahkan ratusan persen. Pak Joseph. Iya, kalau untuk TPIA benar tuh apa yang Mas David sampaikan, saya juga tertariknya justru sama TPIA karena posisi seperti itu. Jadi istilahnya ini mungkin trading strategi saya ya, itu saya bilangnya late bloomers. Jadi ada satu grup yang sahamnya udah naik signifikan, BRPT kali 2 bahkan hampir kali 3, beberapa juga naik ratusan persen. 2 yang ketinggalan tuh brand sama TPIA. Jadi ini sebenarnya mencari nih grup yang lagi harum yang mana, yang ketinggalan yang mana, dan yang paling ada isinya yang mana. Kan kalau misal ngomong secara revenue, TPIA tuh imbang-imbang sama BRPT tuh. Jadi menurut saya cukup menarik untuk TPIA di posisi sekarang karena ya satu perusahaannya ada isinya, tapi harga sahamnya ketinggalan. Itu yang menurut saya menarik. Buy di level berapa Pak? Singkat saja untuk TPIA. Untuk TPIA menurut saya di level 7.000, di level 7.600, level sekarang sampai 7.600 menurut saya itu masih cukup menarik untuk buy. Baik, target price hingga ke 8.800. 1 bulan atau jangka menengah Pak? Jangka menengah sih kalau untuk TPIA. Baik.
4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa tadi dari perbankan big cap ada BBRI, PTPP dari Konstruksi, Brand dan TPA dari Satu Grup, Prayogo Pangestu, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, kita hold kembali, nanti kita akan lanjutkan. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 1%, tepatnya di 1,06%, dan level 8 ribuan tampaknya masih mampu dipertahankan. Tepatnya posisi penutupan di 8.040.665. Hari ini harga saham gabungan lebih cenderung tertekan hingga menyentuh ke level intraday terendah di sepanjang hari ini 8.022 dan sempat menguat ke 8.146.090. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 melemah di 1,80%, Jakarta Islamic Index melemah cukup dalam di 2,33%, LQ45 melemah di 1,62% dan kembali meninggalkan level 800-an. Rotasi pergerakan sektoral. Grafis selanjutnya, konsumsi primer menguat di 1,75%, properti juga menguat di 1,56%, barang baku hari ini menjadi pemberat utama melemah di 3%, transportasi dan logistik juga tertekan di 2,63%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, ada Koin, Goto, HMSP, dan Dewa yang masih mampu bertahan di zona hijau di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Ya, Koin di 3140, Goto di 55, HMSP di 830, Dewa di 280. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada Bumi, transaksi hingga 1,5 triliun rupiah, emas hari ini di 1,4 triliun rupiah, koreksi dalam, Antam juga melemah di 1,3 triliun rupiah transaksinya, BRPT di 3510. Di mana saham-saham ini pada perdagangan sebelumnya sudah mengalami kenaikan signifikan. Update penutupan sesi kedua semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Beberapa pertanyaan masih ada di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir, pemirsa. Pak Yosep, kita lanjutkan kembali. Ya. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Bapak Jason Yohan dari Jakarta ini, Pak, menanyakan PGEO ambil posisi di 1.300. Penutupan hari ini koreksi dalam di 13.25. Artinya profitnya menyusut ini. Potensi selanjutnya, apakah tekanan masih akan tetap berlanjut? Masih bisa di hold tidak? Kalau untuk PGEO sebenarnya belum ada indikasi distribusi yang besar. Jadi kalau misalnya memang sekarang di posisi floating profit ya harusnya ya, itu bisa dipertahankan dulu dan ya hopefully sih bisa. Mana mawarnya? Ini mah kaktus. Papa kalau olahraga satu hari sih bisa dulu. Sekarang belum ada indikasi distribusi yang besar. Jadi kalau misalnya memang sekarang di posisi floating profit ya harusnya ya, itu bisa dipertahankan dulu dan ya hopefully sih bisa bounce lagi nih untuk PGEO. Baik, masih bisa di hold. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Yosep. Bumi, arah kedepannya seperti apa? Hari ini juga berbalik melemah, Pak. Profit taking juga sepertinya. Iya, untuk Bumi sih sebenarnya ini cukup bagus, akumulasinya juga bagus banget. Cuman kan emang ini udah naik signifikan, udah hampir seminggu terakhir ini ya kayak gitu. Jadi ini kayaknya cukup wajar lah ada koreksi-koreksi seperti ini. Mungkin bisa dipertimbangkan di level 130 itu bisa dipertimbangkan untuk entry lah kalau untuk Bumi. Kalau level sekarang kayaknya nunggu turun dulu aja, buy on weakness aja untuk saham Bumi. Baik. Tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham SCMA, Pak. Tampaknya sudah ambil posisi karena menanyakan saja ini 378 intraday hari ini prospeknya, karena di penutupan sesi kedua penguatannya sudah mulai terbatas, Pak Yosep. Iya, untuk SCMA sendiri sebenarnya ini akumulasinya juga cukup bagus, jadi saya sendiri sih cukup optimis dengan saham ini. Ini MTech Group
borong cukup banyak beberapa waktu terakhir itu jadi pertimbangan menarik lah itu kalau misalnya untuk SCMA pengendalinya borong dan akumulasinya juga bagus. Jadi hold aja, supportnya mungkin di 320 itu bisa dijadikan level support lah. Kalau misalnya turun ke bawah itu bisa di profit taking aja. Kita ke Lampung, ada Ibu Kristina, terima kasih juga sudah berpartisipasi menanyakan Telkom Pak. Di 3160 intraday hari ini sempat ke 3200. Sudah loss ini, meski tipis, masih bisa hold tidak di 3160? Hold aja, ini kondisinya sih sebenarnya udah 4 hari terakhir kalau nggak salah merah ini udah oversold lah. Hopefully ada bounce back yang cukup signifikan untuk saham Telkom, dan lagi-lagi ini saham yang masih dalam posisi diakumulasi juga nih beberapa waktu terakhir. Jadi sih saya masih optimis. Supportnya mungkin bisa diperhatikan di level 3000. Baik. Itu bisa jadi level support. Ya, kita kembali ke Jakarta, ada Bapak Ridwan, masih dari infrastruktur telekomunikasi. ISAT Pak, ada prospek rebound ke 2000 tidak? ISAT ke 2000 ini sebenarnya cukup penurunannya cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir, dan tidak terlihat ada pola akumulasi. Ini kalau misalnya memang porsinya tidak terlalu besar, kalau menurut saya sih lebih baik di cut loss aja untuk posisi seperti sekarang. Saya nggak menyarankan untuk beli lah intinya, bukan di cut loss. Saya nggak menyarankan untuk beli untuk ISAT. Baik, DKFT Pak tidak menyebutkan nama dan lokasi, harga average-nya di 744, hari ini flat di 760. Apakah besok arahnya akan kemana? DKFT sebenarnya masih cukup menarik. Ini kalau ngelihat sideways-nya dari Agustus lalu sampai sekarang juga ini di tengah sideways masih ada akumulasi juga ya. Target mungkin yang bisa diperhatikan itu di 880 lah, dan support yang bisa diperhatikan itu di 660-an. Itu bisa diperhatikan level support di situ. Kayaknya lebih baik keluar dulu aja untuk DKFT. Selanjutnya Bapak Novan dari Jakarta, PNLF Pak. Posisi saat ini di 242, penutupan 240, loss tipis. Kalau untuk PNLF sebenarnya ini distribusinya cukup besar, saya nggak berani merekomendasikan untuk beli, dan udah jebol juga supportnya. Kalau ngomong secara teknikal, saya sih mempertimbangkan justru ya ini kalau misalnya memang ada posisi ya mungkin bisa pindahin ke tempat yang lain lah untuk posisi di PNLF. Kita ke Maluku Pak, ada Bapak Robert, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Dewa, hari ini menguat 6%, entry di level berapa kalau direkomendasikan? Ini all time high kalau nggak, ya setidaknya tertinggi dari 2021 lah ya. Ini kalau misalnya kita ngelihat sekarang, saya sih nggak bisa ngelihat ini. Ya intinya target price saya nggak bisa ngelihat level imajiner sih. Jadi kalau untuk level sekarang saya lebih prefer untuk buy on weakness. Mungkin level buy on weakness yang bisa diperhatikan 230. Itu bisa lebih reasonable lah untuk kita entry dengan target ya all time high-nya sekarang. Oke, pertanyaan dari Bapak Robert Maluku, ada Dewa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya, dan kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama Diperdagangkan hari selanjutnya. Pak Yosep, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Pak, sehat selalu Pak Yosep.